Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang hanya merasa bahwa dirinya sudah baik, sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah memberi makan orang miskin, memberkati orang-orang yang susah, tapi tidak melihat dirinya di hadapan Tuhan seperti apa. Makanya dibutuhkan kita ini setiap hari datang kepada Tuhan, mengkoreksi diri, menyelidikin sampai kedalaman batin. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Apa kita menjadi orang yang kelihatan baik di pemandangan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita melakukan hal yang jahat, hal yang busuk, hal yang najis, hal yang tidak berkenan, melakukan banyak manipulasi, nyimpen sakit hati, nyimpen kebencian, nyimpen luka masa lalu, nyimpen semua hal yang buruk. Tapi di dalam penampilan luarnya semuanya kelihatan baik-baik saja. Bapak Ibu, kalau kita hanya kelihatan baik di luar, tapi di dalamnya tidak ada buah pertobatan, kita ini sebenarnya menampilkan dua sisi yang berbeda. Kita tipu orang, tapi kita nggak bisa tipu Tuhan. Kita tipu pasangan kita, tapi kita sebenarnya transparan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki integritas. Apa yang kita katakan, itulah yang kita hidupin. Apa yang kita perbuat, itulah yang berasal dari hati kita. Sehingga tiap hari hidup kita ini tambah lebih baik, tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tambah hari hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan harusnya hidup kita semakin diubahkan. Perjalanan hidup kita jauh lebih baik harusnya. Hari demi hari hidup kita jauh lebih baik. Hari demi hari hidup kita semakin menyerupai Kristus dalam perjalanan kekristenan kita. Karena apa? Sadar diri. Karena banyak orang gak sadar diri dengan apa yang diperbuat. Banyak orang gak sadar diri dengan apa yang dilakukannya. Datang ibadah, terlibat pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha, jadi karyawan, apapun profesi dan jabatanmu, apalagi menyangkut dengan pelayanan-pelayanan di dalam gereja Tuhan, tapi kelakuan dan sikapmu buruk, karaktermu jelek, bukan tambah lebih baik, tapi tambah buruk. Bapak Ibu perlu koreksi diri dan bertobat. Sekarang buka bersama saya di kitab Matius pasal yang ketiga. Saya akan lompat saja, nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini. Ini judulnya Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-8-nya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi orang Kristen tidak hanya berhenti datang ke gereja loh. Hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Tidak hanya sekedar berhenti percaya Yesus, tapi setiap harinya hidup kita menghasilkan buah pertobatan. Akhirnya manifestasinya
buah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Buah Roh Kudus di Galatia pasal yang kelima itu akan manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Akhirnya buah Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Punya kesabaran, kesetiaan, kasih, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Manifestasinya benar-benar realitas dalam hidup kita. Orang di sekitarmu yang akan menikmatin. Orang di sekitarmu yang akan melihat bahwa hidupmu itu diubahkan. Karena banyak orang merasa tok, tapi belum tentu menghidupi. Banyak orang pintar ngomong, belum tentu menghidupi. Yang paling bisa menikmati hidup kita adalah orang yang dekat dengan kita. Benar nggak? Kita ini sudah menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Atau kita hanya sekedar datang ke gereja, datang beribadah, melakukan kegiatan rohani, tapi sebenarnya tindakan, sikap, dan perbuatan kita nggak jauh beda dengan orang-orang dunia yang kelakuannya tetap jelek, sikapnya tetap buruk, tetap melakukan kenajisan, tetap berzina, tetap selingkuh, tetap nipu orang, tetap berlaku jahat, tetap berlaku buruk. Tidak pernah ada perubahan dari tahun ke tahun. Rajin ibadah tapi kalau kelakuanmu buruk, kamu benci dengan orang, kamu nggak bisa mengampuni, ya percuma dan sia-sia. Ibadahmu bukan berkenan di hadapan Tuhan, tapi ibadahmu itu berbau kekejian di hadapan Tuhan. Hari ini waktunya bertobat. Bapak Ibu, kalau kekristenan kita ini tidak ada buahnya, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau hidup kita nggak menghasilkan buah, nggak ada dampaknya, nggak ada karakter Kristus di dalamnya, tetap buruk, tetap jahat, bisa ngomong firman, pakai firman untuk merendahkan orang lain, untuk nyakitin orang lain, untuk nipu orang lain. Motivasimu busuk, kelakuanmu jelek, sikapmu buruk. Kalau tetap seperti itu, artinya tidak ada pertobatan. Kalau hidupmu tidak ada pertobatan, apa yang terjadi? Tinggal tunggu waktu. Karena pada akar pohon dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dibuang, ditebang, dicampakkan ke dalam api. Belajar memberi diri. Belajar menyerahkan diri. Belajar mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar memberi hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar mendedikasikan seluruh kehidupan kita ngikutin firman. Jangan sampai kita tidak ada progres perubahan menjadi lebih baik. Di ayat yang ke-11-nya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Makanya Bapak Ibu, baptisan itu tanda pertobatan. Setelah bertobat harus ada buahnya. Banyak orang hanya berhenti percaya Yesus. Banyak orang berhenti sampai datang ke gereja hari Minggu, tapi hidupnya nggak ada perubahan, karakternya tetap buruk. Bapak Ibu, engkau percaya Yesus tapi kelakuanmu buruk, kamu hidup dalam kenajisan, suatu hari kamu akan binasa loh. Makanya harus ada hasil buahnya. Harus. Buah itu bisa dinikmatin orang. Buah itu akan mencerminkan bahwa hidup kita ini diubahkan. Ketika Yesus dalam sebuah perjalanan melihat pohon ara, dan pohon ara itu ternyata tidak ada buahnya. Dan ternyata pohon itu dikutuk, besoknya mati. Sebenarnya dalam konteks dia ngomong seperti itu berbicara tentang iman. Tapi Bapak Ibu mesti belajar. Kalau pohon itu nggak hasil buahnya, ya mendingan buat apa? Ya ditebang aja. Karena nggak ada dampak dan hasil, nggak ada pengaruhnya, nggak ada keuntungannya. Saya beberapa bulan terakhir ini saya nanam banyak pohon buah. Saya perhatikan, ternyata mulai ada yang berkembang buahnya karena pohonnya sudah tua. Saya perhatikan, saya pupuk, saya rawat. Tapi ada beberapa pohon yang memang harus disingkirkan karena nggak hasilin apa-apa. Buat apa? Malah makan nutrisi tanaman yang lain. Ini pohon nggak berguna. Apalagi ada rumput-rumput yang nggak penting banget, itu bisa makan nutrisi yang harus diserap pada pohon buah, ya harus dipangkas, dibuang, karena nggak berguna sama sekali. Bapak Ibu, makanya pastikan hidup kita ini semakin hari
semakin ada progres perubahan, dan semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan dalam sikap dan tindakan kita. Dan saya berdoa, hari ini firman yang kita pelajari ini mengkoreksi sampai kedalaman hati kita, dan semakin hari semakin kita menjadi orang yang diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini memberi dampak. Karena apa? Ada karakter Kristus. Ada hal yang orang lain bisa nikmatin. Ada hal yang ilahi yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Makanya harus memberi diri di hadapan Tuhan. Jadi orang itu harus memberi diri di hadapan Tuhan. Memberi diri artinya mau dikoreksi, mau belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, belajar dari semua kejadian-kejadian, belajar dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada progres perubahan, belajar terus. Berarti ada yang harus diperbaikin, ada yang harus diubahkan. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu bertahun-tahun ke gereja, tapi hidupmu isinya ribut dengan pasanganmu. Ribut terus, konflik terus dengan pasanganmu. Kamu menjadi orang yang keras kepala, rajin ibadah, ikut pelayanan, tapi suka berantem, suka jelekin orang lain, suka ngomong kasar, memandang rendah orang lain. Bisa sih rajin ibadah, tapi sombongnya minta ampun. Kebanyakan orang sombong itu nggak sadar dirinya sombong. Tahu-tahu dengan kesombongan itu, tiba-tiba dia sudah jatuh, sudah hancur. Rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi masih hidup di dalam dosa. Pikirannya buruk, pikirannya jelek. Rajin ibadah dan memberi persembahan, suka ngajak makan pendeta, tapi hidupnya penuh kepahitan. Nah, hal yang seperti itu kan harus diperbaiki. Yang bisa memperbaiki adalah komitmen hatimu ikut Tuhan. Pendetanya bisa memberi pengajaran, ngajarin firman supaya engkau ngerti kebenaran. Dan setelah kamu ngerti kebenaran, kamu sendiri yang harus ngambil keputusannya untuk berubah. Supaya apa? Semakin hari hidupmu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Keputusannya terletak dalam diri kita. Banyak orang Kristen terjebak dengan ritual agamawinya. Minggu ibadah, Sabtu ibadah, Rebu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah. Balik lagi ke Minggu, terus siklus ibadahnya dilakukan terus. Tapi mulutnya tetap nyakitin orang. Kelakuannya tetap buruk. Sikapnya tetap jelek. Busuk bahkan. Tidak jadi berkat. Orangnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang diperbuatnya jahat. Orang-orang model kayak begini kan tidak jadi berkat. Orang-orang model kayak begini kan akhirnya banyak orang yang terluka dengan sikap dan tindakannya. Nah, kita mesti belajar loh. Yang bisa mengkoreksi diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan memberi hati. Dengerin firman, dengerin pengajaran, dengerin teguran dan nasihat. Sekarang kita coba akan lihat ya. Di Yohanes pasal yang ke-15, judulnya Pokok Anggur yang Benar. Dalam judul khotbah yang lain saya pernah khotbahkan beberapa kali perikop ini. Perhatikan ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kalau ada ranting di sebuah pohon itu tidak berbuah, dipotongnya, yang motong Tuhan sendiri. Dan setiap ranting yang berbuah, kalau ranting itu sudah berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berapa banyak orang dari diri kita ini, seringkali tetap Tuhan urusi. Sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah hidupnya benar, sudah jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kok tetap diproses terus ya? Kenapa? Karena ranting yang sudah berbuah itu harus dibersihkan dari parasit, dari jamur, dari semua penyakit, dari kutu-kutuan, dan lain sebagainya. Kemarin saya juga semprot pohon-pohon yang saya tanam dengan fungisida dan beberapa desinfektan supaya tidak ada jamur, supaya tidak ada kutu, tidak ada ulat yang memakan daunnya. Nanti kalau dimakan daunnya, proses fotosintesisnya tidak maksimal dan akhirnya pohon melambat perkembangannya. Bahkan merusak bunga dan lain sebagainya.
Di dalam diri kita juga ada hal seperti itu. Hal yang kecil-kecil, hal yang kita nggak anggap kelemahan kita, kekurangan kita, yang seringkali kita nggak sadarin. Tapi kalau itu nggak dibersihkan, akhirnya menghancurkan, akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Buahnya tidak maksimal. Kadang kita harus dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, ketika Tuhan bersihkan kita itu, nggak enak, nggak sakit. Biasanya Tuhan bersihkan kita tuh lewat masalah, lewat tekanan, lewat proses, lewat didikan, lewat teguran, lewat kejadian-kejadian yang sepertinya kita tidak harapkan. Tapi itu diizinkan Tuhan untuk membersihkan kita dari semua hal-hal yang menghalangi buah kita itu jadi banyak. Nikmatin saja proses itu. Ada banyak orang ketika ngadapin masalah, responnya benar dan ujungnya dia mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Ada beberapa orang responnya tidak benar dan tambah babak belur. Nah, kita harus belajar dari semua kejadian yang kita alami. Kita juga belajar dari kejadian orang-orang di sekitar kita yang mengalami semua persoalan dan masalah atas hidup mereka, supaya kita tidak ngulang kejadian yang sama, kesalahan yang sama. Kita beranjak jauh lebih baik, kita beranjak jauh lebih powerful, semakin diubahkan. Coba sekarang kita lihat di ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak bisa menghasilkan buah pertobatan kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kamu ngerti firman, hidupin firman, bergaul dengan Tuhan. Artinya kamu mengizinkan Tuhan mengkoreksi hatimu, menyelidikin batinmu, dan kamu memiliki hati yang lembut ketika dikoreksi, dan bertobat, bangun keintiman. Orang yang hubungannya nggak benar dengan Tuhan, pasti hubungannya dengan orang lain nggak benar. Kalau hubunganmu nggak benar dengan Tuhan, tidak heran kelakuan sikapmu, keputusanmu tidak sesuai dengan firman. Bergaul dengan firman, hidupin firman, praktek hidupmu sesuai dengan firman. Keputusanmu sesuai dengan firman, itu baru tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan tidak harus sekedar datang ibadah, tapi di luar ibadah kelakuanmu seperti orang dunia. Tinggal di dalam Tuhan, kamu hidupin firman, kamu praktek firman, kamu bergaul dengan Tuhan, kamu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan, berdoa, minta ini, minta itu, tapi kamu ingin kenal hatinya. Kamu ingin kenal rencananya dalam hidupmu, visinya dalam hidupmu. Kamu ingin kenal Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Semakin hari engkau akan menjadi orang yang berbeda. Semakin hari hidupmu tambah berbeda. Semakin hari hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus nempel pada Tuhan. Tuhan sebagai pokok anggurnya dan kita rantingnya. Kalau ranting ini terpisah dari pokoknya, akhirnya mati. Tidak heran orang yang terpisah dengan Tuhan, mati hidupnya. Tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Hidupnya kena trouble terus. Kena masalah terus. Belajar berubah. Belajar nempel sama Tuhan. Kalau engkau di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu, kalau ngapain? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu ngaku anak Tuhan, ngaku muridnya Tuhan, tapi hidupmu nggak berbuah, sebenarnya kamu menyangkali dirimu bahwa kamu muridnya Tuhan.
Kalau kita ngaku orang Kristen, hidup kita nggak menghasilkan buah, percuma. Justru karena kita ada perubahan hidup kita ini, dalam sikap, tindakan, perbuatan kita, karakter kita ini semakin menjadi orang yang didapatin serupa segambar dengan Tuhan. Gara-gara itu nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita menghasilkan buah. Harus ini. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kelakuannya itu buruk gitu loh. Koreksi hati terus nih. Semakin hari semakin berubah. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan tambah buruk. Jangan tambah jelek. Coba sekarang kita akan lihat di Galatia pasal yang kelima, yang kedua-dua. Tetapi buah roh, ini buahnya dalam hidupmu harusnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan Bapak Ibu akhirnya orang bisa melihat manifestasi Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, yang hari ini kamu kerjakan dan kamu lakukan, orang melihatnya semua perbuatan daging. Ya, kamu rajin ibadah, pelayanan, jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi orang Kristen, tapi perbuatanmu seperti ini ya. Di ayat yang ke-19-nya, kalau perbuatanmu seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Perbuatanmu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percedaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kalau kamu perbuat dan kamu lakukan tindakan-tindakan daging seperti itu, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu kelihatannya rohani di pemandangan manusia, tapi di dalamnya kamu melakukan seperti itu, palsu, busuk, bejat, jahatnya bukan main, buruknya bukan main. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, justru nama Tuhan akan dihujat karena lihat kelakuan, perbuatan orang-orang yang ngakunya cinta Tuhan seperti itu. Berapa banyak dari kita seringkali bikin batu sandungan terhadap orang lain karena sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang buruk, jelek, dan jahat. Hari ini meski belajar berubah, menyelidikin diri, mengkoreksi hati, memberi diri, memberi hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya semakin hari semakin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajari ini akan mengubahkan cara pandang kita, keputusan kita, sikap dan perbuatan kita. Dan orang akan semakin diberkati melalui semua yang kita perbuat, yang kita lakukan. Bapak Ibu, harusnya banyak orang melihat karakter Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita, dan orang akan banyak diubahkan. Tetapi kalau yang kita perbuat, yang kita lakukan ini benar-benar buruk, benar-benar jelek dalam sikap kelakuan kita sehari-hari, entah itu ketemu dengan orang, bertetangga, di kantor, bergereja, selalu bikin ribut, selalu tidak cocok dengan orang, dan merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Artinya ada hal yang salah dalam diri kita yang harus berubah dan bertobat. Memberi diri sepenuhnya sama Tuhan untuk dikoreksi dan dilawat Tuhan dan diubahkan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini membuat yang di dalam kita ini semakin selaras dengan Tuhan. Yang membuat banyak hal tidak tercapai dalam diri kita, yang membuat banyak hal tidak tergenapi dalam diri kita ini kalau kita ini jadi orang yang keras kepala, jadi orang yang maunya sendiri, jadi orang yang bertindak seenak perutnya sendiri. Kita belajar, saya pun belajar untuk diubahkan, diproses, dibentuk, diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari kita ingin mendapat menjadi orang yang
didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita, yang kita hidupin hari ini, dan suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, orang semakin nyaman dekat kamu, diberkati melalui hidup. Karaktermu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kami menghidupinya, dan hidup kami diubahkan. Dan hamba-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini ngalami Tuhan dan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki terus sampai kedalaman batin kami. Kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Semakin mengalami Tuhan, semakin diubahkan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.